Hai, apa kabar pemirsa Gun Santok? Kembali dengan BF, Bang BF. Kali ini saya ingin coba ngomong sendiri, jadi pengamat walau tidak akurat. Judulnya adalah menyongsong Unila ganti baju. Nah, pemirsa, Unila telah menentukan langkahnya ke depan dengan terpilihnya 3 calon rektor untuk periode 2023-2027 yang nantinya akan dipilih satu dari ketiganya untuk menjadi rektor. Siapapun pemenangnya tetap akan membutuhkan 35% suara menteri. Jika suara menteri dijadikan kartu suara, maka menteri mempunyai 25 suara. Dan apakah calon rektor, 3 calon rektor ini sudah sesuai dengan keinginan menteri? Saya juga tidak paham. PLT mungkin lebih paham, PLT rektor mungkin lebih paham. Apakah sudah sepakat dengan 3 orang ini yang pasti akan terpilih kalau dipilih? Pemirsa Gun Santok, saya akan coba hitung-hitungan suara siapa saja yang punya peluang. Jangan dipercaya tapi hitungan ini kan hitungan saya. Kalau bisa ngitung sendiri silakan. Tapi sebelum saya coba memprediksi hitung-hitungan versi saya akan coba menganalisis apa yang terjadi saat itu. Maksudnya saat pemilihan atau saat proses atau sampai di pemilihan, dari proses sampai di pemilihan. Menurut saya yang pertama adalah apakah visi misi punya pengaruh yang signifikan terhadap suara pemilih? Menurut saya tidak. Nampaknya tidak punya pengaruh signifikan terhadap pilihan dari para pemilih yang punya suara. Yang kedua, apakah para bakal calon rektor menyampaikan visi misinya sistematis, berisi, dan mengerti atau memahami apa yang dia sampaikan, sehingga punya pengaruh terhadap pemilih. Yang ketiga, apakah Bacarik ini dapat menjawab secara benar dan mengerti apa yang ditanya dan tidak ngarang atau muter-muter saat menjawab. Artinya si penanya ini dapat mengerti jawaban itu. Saat kapan? Saat setiap mereka sosialisasi di 8 fakultas ataupun saat terakhir visi misi di GSG Selasa kemarin, lupa saya tanggalnya. Dan mempunyai pengaruh terhadap pemilih untuk menentukan pilihan. Maksudnya adalah setiap pertanyaan dijawab dengan para bakal calon ini mempunyai pengaruh terhadap pemilih untuk menentukan pilihan. Misalnya jawabannya tepat, akurat, sehingga pemilih itu memilih si beliau ini, si calon ini, atau dia sudah punya pilihan. Jadi itu hanya formalitas. Visi misi itu, penyampaian visi misi itu hanya formalitas. Yang keempat, apakah masih ada kelompok atau rejim karomani yang bercokol di Senat? Jika dilihat anggota Senat ini saat ini dipilihnya saat era karomani. Yang kelima, apakah benar anggota Senat ada yang dikarantina sebelum pemilihan? Yang katanya ada pengusaha Lampung berdiri di belakangnya. Siapa dia si pengusaha? Apa kepentingannya?
Terus siapa orangnya yang didukung? Adakah orang itu di 3 calon yang terpilih menjadi calon rektor ini? Jika benar adanya, apakah ada barter dengan si pengusaha? Atau untuk pembangunan proyek rumah sakit yang katanya tahun depan akan dibangun? Saya BF tidak bisa menjawab pertanyaan saya sendiri. Saya butuh kalian para pemirsa untuk menjawabnya. Silahkan ditulis di kolom komentar. Saya cuma bisa menduga-duga, tapi tidak bisa membuktikannya. Jika Unila mau berubah total, harusnya lepaskan diri dari kelompok rejim Karmani. Gantilah hard disk dengan yang baru. Format ulang itu yang ada di kepala. Jangan ada rasa pakai atau ada transaksional sebelumnya. Ini bukan waktunya ganti baju, tapi otaknya masih sama. Gantilah pola pikir agar tidak terjadi ganti baju orange. Nih, seperti baju saya orange. Oh, kalau baju saya ini pekerja. Ini bajunya pekerja ini. Dari ketiga caleg terpilih, mereka saat eranya Karomani memang memegang jabatan sebagai Warek 3, Warek 2, dan Ketua LP2M. Warek 3 ini Prof. Soeharto, Warek 2 ini Prof. Asep Sukohar, dan Ketua LP2M ini adalah Prof. Lusmeli. Apakah mereka termasuk rejim Karomani? Ataukah mereka profesional di bidangnya yang direkrut Karomani saat itu? Ataukah mereka ada di posisi kedua-duanya? Silahkan pemirsa pikirkan masing-masing. Unila mengelola UKT, uang kuliah tunggal. Katanya 400M tahun ini. Kurang lebih lah. Dan untuk uang gaji dan lainnya 600M katanya. Kalau gaji karena mereka SN, enggak lah ya langsung dari pemerintah pusat. Jadi kurang lebih 1 triliun lah. Katanya lagi, saya belum bisa membuktikan ini. Wajar saja menurut saya ini jadi rebutan jabatan. Jadi rebutan jabatan rektor ini. Karena bisa disamakan dengan jabatan kepala daerah. Anggaran yang dikelola bisa 1 triliun. Pemirsa, politik itu apakah jujur? Pertanyaannya. Saya sih ragu ya. Ada orang yang ibadahnya kuat. Jika ia pandai berakting, bisa jadi tidak jujur. Terus mungkinkah karena orang yang tidak jujur pada dirinya sendiri akan jujur pada Tuhannya? Mungkinkah? Jika dapat saya tarik kesimpulan, pemilihan rektor tetap saja banyak intrik dan lobi-lobi. Walau ini para pemilihnya juga akademisi. Tetap saja soal kekuasaan itu kepentingan yang utama. Kepentingan yang utama. Daripada kepentingan mendidik generasi penerus bangsa. Dengan mereka memberikan contoh yang jujur, rasional, dan profesional. Visi misi untuk umum itu bukan hal yang utama. Tetapi di balik itu, visi misi soal kesepakatan, soal kelompok, apa dapat apa, ini yang menjadi prioritas. Lupakanlah soal kejujuran, rasional dan profesional, karena kalian akan menyesal. Perlu diketahui bahwa yang punya hak suara di Unila atau kampus universitas adalah senat universitas. Bisa kita samakan dengan DPR-nya kampus lah, kalau kita bandingkan dengan pemerintahan.
Siapa saja pemilik suara di Pilrek saat ini? Kali ini ada 48 suara yang bisa memilih, terdiri dari 1 suara rektor, yang dalam hal ini PLT, 4 suara warek, wakil rektor 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 wakil rektor. 1 suara dari direktur pasca sarjana, 1 dari LP2M, 1 dari LP3M. 5 orang dari setiap fakultas. Unila punya 8 fakultas. Jika dikali 5 orang setiap fakultas, maka mendapatkan 40. Ditambah suara rektor, suara warek, dan direktur pasca serta LP2M dan LP3M, maka totalnya 48. 48 suara tersebut di peraturannya adalah mewakili 65% dari total hak suara 100%. Karena 35%-nya adalah suara menteri, sama dengan 25 suara. Kok bisa 25 suara? Bagaimana cara menghitungnya? Hitungannya adalah 35% dibagi 65% dikali 48 suara. Maka timbul 25 suara. Artinya total suara keseluruhan atau 100% adalah 48 plus 25, sama dengan 73 suara. Dan hebatnya, 25 suara hanya dimiliki 1 instansi yang menaunginya, adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dan selama pemilihan rektor, kita juga, saya pun, bukan kita ya, saya tidak pernah tahu kalau 25 suara itu larinya kemana. Tapi katanya 25 suara itu pasti lari ke salah satu calon yang ingin dimenangkan oleh menteri. Dan suara itu tidak pernah dibagi-bagi. Dari 25 itu dibagi ke calon rektor 1 atau 2 atau 3. Semua dipul ke satu calon rektor yang sudah disetujui mungkin atau disepakati oleh menteri. Melihat jumlah suara kemarin saat pemilihan calon tanggal 22 Desember 2022, suara teratas didapat oleh Profesor Suharso. Beliau adalah wakil dari Fakultas MIPA yang mendapatkan 21 suara. Dan urutan kedua adalah Profesor Asep. Beliau dari Fakultas Kedokteran yang mendapat 10 suara. Dan ketiga, Profesor Lusmeli asal Fakultas Teknik yang mendapatkan 7 suara. Dan dalam sejarah Unila, wanita pertama yang menjadi calon rektor. Kemudian suara berikutnya adalah didapat oleh Dr. Nairobi, 6 suara. Kemudian di bawahnya Dr. Aiha Ahadiat, 2 suara. Ini ekonomi semua. Dan Prof. Hamzah dari Fakultas Hukum, 1 suara. Sementara Dr. Marcelina dari ekonomi juga 0 suara. Dan Profesor Murhadi 0 suara juga. Nah, Fakultas Ekonomi ini kalau bersatu dapat 8 suara sebenarnya, bisa masuk ya. Cuman karena mereka ada 3 calon rektor, jadi suaranya tidak menjadi 1. Kemarin saat pemilihan untuk calon rektor tidak 48 suara. Saya kurang paham juga, 1 suaranya abstain atau ada pergantian atau berhalangan tetap, sehingga 47 suara yang memilih. Dan ada hal-hal yang aneh menurut saya. Saya sudah baca berulang-ulang dari hasil pemilihan tersebut. Profesor Murhadi sebagai warek 1 bidang akademik,
kenapa tidak bisa dapat suara? Ini yang aneh menurut saya. Suaranya nol. Padahal beliau punya satu hak suara karena memiliki jabatan Warek 1. Jadi dirinya sendiri aja punya satu suara. Kelihatannya beliau itu sangat serius sekali mencalonkan diri. Bukan main-main, bukan iseng, bukan hanya menjadi pendukung, tapi serius. Harusnya beliau punya satu suara kalau beliau serius. Inilah politik yang juga terjadi, diterapkan di kampus akademisi. Kelihatan nyalon, tapi suaranya dialihkan. Mungkin ada kesepakatan, dan dialihkan ke siapa? Saya juga tidak paham, tapi paling tidak suara itu pasti dialihkan karena kelihatan nol suaranya. Kalau dia ada satu, berarti suara dia sendiri. Dari pemilihan calon tersebut didapatkan 3 urutan suara terbanyak dan ditetapkanlah sebagai calon rektor sesuai aturan yang berlaku. Nah, sekarang kita main tebak-tebakan sajalah. Ini tebak-tebakan versi saya. Pemirsa juga bisa buat tebak-tebakan. Karena belum tentu ini terjadi. Kalaupun terjadi, itu prediksi masuk hitungan atau kebetulan. Total suara di luar 3 calon rektor yang terbanyak atau terpilih, ada 9 suara yang akan diperebutkan oleh ketiga caleg. Ditambah 1 suara yang abstain atau berhalangan kemarin. Katakanlah kita ambil saja totalnya jadi 10 suara yang liar yang akan diperebutkan oleh ketiga calon. Di luar suara menteri ya. Yang pertama, seandainya 10 suara itu memilih Prof. Soeharto, maka total suara Prof. Soeharto menjadi 31, 21 ditambah 10, 31. Dan suara caleg lainnya, calon rektor lainnya tidak berubah. Prof. Asep 10, Prof. Lusmeli 7. Kedua, jika 10 suara memilih Prof. Asep, suara liar tadi, dan full memilih Prof. Asep, maka total suara menjadi 20. Yang lain tetap. Sementara Prof. Soeharto 21 kalau tidak ada perubahan. Artinya tetap dimenangkan oleh Prof. Soeharto walaupun suara liar itu full ke tempat Prof. Asep. Yang ketiga, tebak-tebakannya ini. Jika 10 suara memilih Prof. Lusmeli sehingga beliau mendapatkan 7 tambah 10, 17 suara, maka kembali lagi tetap Prof. Soeharto pemenangnya. Karena Prof. Soeharto 21. Ini tebak-tebakan jika menteri tidak memilih. Tetap Prof. Soeharto pemenangnya, walaupun memperebutkan 10 suara liar itu. Artinya apa? Ya nggak perlu capek-capek Prof. Asep ataupun Prof. Lucy ataupun Prof. Soeharto, ya tetap itu. Ketiga-tiganya tetap mempunyai peluang untuk menang. Coba seandainya Prof. Lusmeli diberikan 25 suara, maka 25 ditambah 7 menjadi 32. Dan suara liar anggap saja full ke Prof. Soeharto 10 itu, tambah 21, 31, masih kalah 1. Artinya Prof. Lusmeli
walaupun dia dapat 7 dan tidak ada tambahan lagi dari suara liar, jika menteri menginginkan Profesor Lusmeli, maka dialah pemenangnya. Begitu juga dengan Prof. Soeharto. Walaupun beliau tidak ada tambahan 10 suara, jika ditambah 25, 46, beliaulah pemenangnya. Yang lain, Prof. Asep misalnya ditambah 10, tetap 20. Prof. Lusmeli ditambah 10, 17. Masih tidak bisa mengalahkan Prof. Soeharto. Bagaimana dengan Prof. Asep? Sama. Kalau menteri memilih dia, tidak penting 10 suara liar itu. Artinya, ketiga calon tetap membutuhkan suara menteri untuk jadi pemenang jika menterinya mau memilih. Tapi kalau menterinya tidak mau memilih, ya mereka harus cari sendiri suaranya. Tapi nggak mungkin ya, nggak mungkin. Pasti menteri akan memilih. Kalau nggak memilih, pasti pemilihan kemarin dibatalkan. Jadi, siapapun calonnya masih tergantung pada menteri. Tapi apakah bisa? Walaupun ada yang tergantung dengan suara menteri, bisakah dimenangkan tanpa suara menteri? Bisa. Jika Prof. Asep, Prof. Soeharto mendapatkan dukungan Prof. Asep. Sepakatlah misalnya mereka sepakat, ini suara Prof. Asep diberikan kepada Prof. Soeharto. Sehingga Prof. Soeharto menjadi 31. Terus suara liar ambil 6 saja lah, nggak usah 10-10-nya, 6 saja. Ditambahkan ke tadi 31 tambah 6, 37. Pasti Prof. Soeharto pemenangnya. Dan Prof. Lusmeli terjegal. Ini kalau bisa. Tapi apa mungkin? Terus apakah mau mereka sepakat seperti itu untuk menjegal suara Prof. Lusmeli? Menurut saya tidak juga ya. Ini kan cuma hitung-hitungan tebak-tebakan. Jadi nggak bisa dipercaya. Bagaimana untuk menghentikan Prof. Soeharto jika dukungan menteri 25 suara tidak dibutuhkan misalnya? Anggap Prof. Soeharto tidak dapat suara liar 10 itu. Tapi 10 itu misalnya di full ke Prof. Asep. Masih menang Prof. Soeharto karena 21 lawan 20. Terus 10 suara itu juga di full ke Prof. Lusmeli. Tetap menang Prof. Soeharto karena itu 17 jumlahnya. Tapi jika Prof. Asep bergabung dengan Prof. Lusmeli ditambah dengan suara liar 10 menjadi 27, pasti menang Prof. Lusmeli dan Prof. Asep. Kalau mereka sepakat bergabung dan suara Prof. Soeharto kalah dan terjegal. Ini kalau menteri nggak menentukan pilihan. Jika menteri tidak dianggap suaranya yang 25 suara, tapi hanya dianggap suara senat, maka para calon rektor itu minimal mempunyai 37 suara. Jadi tidak butuh suara menteri. Kenapa tidak butuh? Total suara 73, dikurang 37 sama dengan 36. Jadi tetap kalah walaupun lawan ditambahkan suara menteri, asal si calon mempunyai 37 suara. Tapi apa mungkin 37 suara? Suara yang diperebutkan 10 tambah 21, 31. Nggak mungkin. Kecuali tadi ada yang calon rektor, salah satunya mengalah, memberikan kepada suara yang terbanyak. Ada pertanyaan lagi di benak saya nih. Profesor Murhadi adalah dari Fakultas Pertanian. Satu fakultas ada 5 suara.
ditambah suara wakil rektor 1 Prof. Murhadi jadi 6. Tapi Prof. Murhadi kosong sama sekali, berarti tidak ada dukungan sama sekali untuk Prof. Murhadi. Atau tadi itu cuma pendamping saja, ada yang dimenangkan lainnya. Begitu juga FISIP dan EPKIP tidak punya calon. Jadi wajar kalau mereka kemana-mana mendukungnya. Dari 10 suara itu mungkin kemana-mana lah mendukungnya. Ada ke Prof. Soeharto, Lus Meli, atau ke Prof. Asep. Ini jika dari fakultas saja tidak ada pendukungnya, ya, untuk apa mencalonkan diri sebenarnya kalau kita mau jujur, mubazir, dan malu juga. Tapi nggak apa-apa, namanya usaha. Karena para calon-calon yang berani, saya anggap berani, mereka mungkin karena jujur, mencoba visi misi mereka itu baik. Jadi mencoba melihat pemilih itu realistis, bukan pemilih karena kelompok, bukan pemilih karena lobby-lobby. Itulah mungkin yang diharapkan para calon-calon yang suaranya sedikit atau tidak punya suara. Tapi di luar Prof. Murhadi mungkin, karena dia tidak memilih dirinya sendiri. Apa mau dikata, semua sudah terjadi sesuai aturan yang sudah disepakati. Jadi pemilihan ini sudah sesuai aturan. Kalau di luar itu ya riak-riak, ada kelompok, ada kompromi, ada transaksional. Ya kalau nggak bisa dibuktikan, nggak bisa menggagalkan ini. Jadi siapapun yang terpilih, kita berikan ucapan selamat. Semoga rektor yang terpilih nantinya itu bukan karena ganti baju, tetapi rejimnya tetap sama. Memang tontonan tidak selalu sesuai dengan ekspektasi kita yang menonton. Kecuali Anda menonton film action, biasanya jagoannya pasti menang. Yang penting ketika mereka menjadi aktor, kalau di sini Bacarik mungkin, selama proses sampai pemilihan sudah menjadi tontonan yang menarik, walau hasilnya tak semenarik jika menonton Piala Dunia sepak bola antara Argentina dan Prancis. Tanggal 29 Desember 2022, sebentar lagi. Itulah penentuannya siapa yang akan menjadi rektor. Dan saya sudah tahu siapa pemenangnya. Bagaimana dengan pemirsa? Tahu nggak siapa pemenangnya? Mudah-mudahan rejim kampus tidak jatuh ke lubang yang sama lagi. Atau masih tetap tidak peduli dengan soal rompi orange. Bukan baju saya loh, rompi orange. Karena sebutan bagi orang yang tertangkap itu karena apa saja. Atau salah mainnya. Itulah pembenarannya. Dan alangkah baiknya di kepemilihan rektor ke depan, para pemilih adalah semua dosen, tidak lagi seperti sekarang cuma senat yang bisa memilih. Karena apa? Kita harus mencontoh pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, pemilihan bupati atau kepala daerah tidak lagi melalui DPR, sudah dipilih langsung oleh rakyat. Nah, karena ini para akademisi, ya dipilih langsung saja oleh semua calon, semua dosen. Jadi lebih fair. Dan kalaupun ada suara Mendikbud, silahkan saja diatur persentasenya. Dan Mendikbud harusnya berani membuat regulasi baru agar tidak menjadi contoh. Mungkin tadi yang saya sebutkan ini karena apa saja,
Di kampus-kampus lainnya mungkin ada hal-hal yang sama, tapi tidak ketahuan. Jadi, cobalah berani merevolusi diri di dunia pendidikan dengan pemilihan langsung oleh dosen-dosen tetap di setiap kampus. Agar tidak terjadi main karantina atau deal-deal yang transaksional. Tapi memang ada yang bilang ini kan kampus, bukan dunia politik. Ketika ada pemilihan, politiklah yang berjalan. Strategi dimainkan. Entah benar, salah, jujur, atau tidak jujur. Toh, pemilihannya tetap politik. Dan strategi menang. Bukan karena visi misi saja. Atau mungkin visi misi tidak dibutuhkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Bang BF.